Perkenalkan, nama saya Clara Febelia Kosat, NIM 1910505061. Saya dari jurusan D3 Radiologi, kelas A, kelompok A4. Saya akan menjelaskan tentang CT scan toraks non-kontras. Yang pertama, pengertian teknik pemeriksaan CT scan toraks adalah teknik secara radiologi untuk mendapatkan informasi anatomis, irisan, atau penampang melintang dari toraks. Selanjutnya, indikasi pemeriksaan abses dan lesi pada mediastinium atau hilus, aneurisma, kanker paru, tumor massa dan lesi pulmonari. Pleural oral lymph dissensi termasuk metastasis neoplasma atau bronchitiasis. Plan radiografi toraks PA, AP, erect dan supine. Toraks lateral left, dorsal decubitus, lordosis, position apex. Anatomi toraks. Keterangan pada gambar pleura. Yang pertama, outer parietal, pleural cavity, inner pulmonary, right superior lobe, right middle lobe, right inferior lobe, fissura, left superior lobe, left inferior lobe. Selanjutnya, keterangan pada gambar depth fissure between lobes of lungs, ring right lung, 3 lobes, esophagus, great blood vessels, left lung, 2 lobes, thoracis, vertebra, spinal cord. Selanjutnya, persiapan pasien. Persiapan pasien. Tidak ada persiapan khusus bagi pasien, hanya saja instruksi yang menyikapi posisi pasien dan prosedur pemeriksaan harus diberitahu dengan jelas. Pasien melepaskan benda-benda logam dan mengganti baju dengan baju khusus pasien supaya tidak menyebabkan timbulnya artefak. Hal-hal yang diperhatikan pada saat melakukan positioning pasien, hendaknya perlu diperhatikan bahwa benda-benda yang terhubung dengan pasien seperti selang infus tidak dapat terlepas atau. Selanjutnya, jika pasien diposisikan prone atau feet fresh, orientasi anatomi kanan dan kiri harus dirubah agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan anatomi. Selanjutnya, pastikan pasien dalam keadaan tenang pada saat pemeriksaan akan berlangsung dan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini penting mengingat scan harus dilakukan dalam beberapa detik tanpa adanya pergerakan. Persiapan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan yang pertama, pesawat CT scan, baju dan selimut pasien, tabung oksigen, head holder, body clamp. Teknik pemeriksaan. Posisi pasien. Pasien dalam posisi supine atau prone di atas meja pemeriksaan dengan kepala pada posisi yang jauh dari gantry, tangan diekstensikan ke atas di samping kanan dan kiri kepala, kaki lurus dan berikan selimut agar pasien merasa nyaman. Berikan fiksasi menggunakan body clamp. Posisi objek. Mengatur posisi pasien sehingga mid sagittal plane atau MSP sejajar dengan lampu indikator longitudinal dan MCP tubus sejajar dengan lampu indikator horizontal. Memfiksasi lutut dengan menggunakan body clamp. Menjelaskan kepada pasien untuk inspirasi penuh dan tahan nafas pada saat pemeriksaan berlangsung. Meja diatur sehingga penetrasi tepat pada bagian central nodes dan pada ketinggian pertengahan tubuh atau axillary line.
Patient orientation. Head first, feet first. Selanjutnya scan parameter skenogram toraks, AP, coronal view, range, apex paru-paru sampai diafragma, FOV 30 sampai 50 cm, slide thickness 5 sampai 10 mm, gantry tilt, gantry tidak perlu dimiringkan atau 0 derajat, QV 120, MAS 100 sampai 50. Rekonstruksi algoritma smooth window width 300 sampai 500 soft tissue atau 800 sampai 1800 paru. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pemeriksaan CT scan abdomen, yaitu CT scan abdomen adalah pemeriksaan dengan menggunakan alat komputer aksial tomografi scanning yang luas lapangannya meliputi daerah diafragma hingga simfisis pubis. Anatomi abdomen yang tertera pada gambar anatomi yaitu keterangannya yang pertama, diafragma, esofagus, lambung, calyx kiri, pankreas, kolon descendent, kolon transversum, usus halus, kolon sigmoid, kandung kencing, appendix, cecum, ileum, kolon descendent, kandung empedu, liver, lobus kanan, lobus kiri. Selanjutnya indikasi pemeriksaannya itu yang pertama kista, abses, infeksi, tumor, aneurisma, pembesaran KGB, corpus alineum, pendarahan di dalam perut, divertisulitis, penyakit usus inflasi, usus buntu. Persiapan alat dan bahannya yang pertama itu persiapan pesawat CT scan, printer pencetak film, indikator otomatis single shrink, komputer konsul, film 14 x 17 inci, selimut, body holder, media kontras iodium non ionik dengan konsentrasi 300 mili sampai miligram, wing needle 21 gram, NaCl, obat antihistamin, kapas alkohol dan handscoon. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemberian penjelasan kepada pasien. Berikan penjelasan tentang jalannya pemeriksaan dan instruksi yang akan dilakukan oleh pasien. Tarik nafas, keluarkan, tahan nafas, napas biasa kembali. Posisi pasien, objek sinar, posisi pasien. Posisikan pasien tidur terlentang supine di atas meja pemeriksaan. Arahkan kaki terlebih dahulu yang memasuki gantry. Feet first atau supine. Berikan selimut untuk mengurangi rasa dingin dalam ruangan pemeriksaan. Fiksasi tubuh pasien dengan pengikat atau strap. Posisi objek, atur mid sagittal plane pada pertengahan meja pemeriksaan. Letakkan lengan pasien di atas kepala, ganjal daerah lutut sehingga dalam keadaan fleksi. Pengaturan sinar sentra sinar. Atur batas awal sinar pada ketinggian di atas diafragma, sedangkan sinar horizontal pada ketinggian pertengahan objek atau mid axillary line. Teknik pemeriksaan. Skenogram. Setelah pengaturan posisi, area, dan scanning selesai, dilanjutkan scanning untuk pembuatan skenogram abdomen antero-posterior. Scan pre-kontras dan post-kontras, foto sebelum dan sesudah memasukkan media kontras. Kasus seperti tumor dibuat foto sebelum dan sesudah pemasukan media kontras. Tujuan dibuat foto sebelum dan sesudah media kontras adalah untuk melihat
Apakah ada jaringan yang menyerap kontras banyak, sedikit, ataupun tidak sama sekali? Kriteria radiograf itu ada 5, contohnya CT scan irisan aksial pada bagian abdomen dengan 10 mm setiap slice pertama dengan 50 cc bolus injeksi dan dengan 100 cc drip infus melalui kontras intravena. Irisan aksial untuk memperlihatkan bagian-bagian atas liver dibagi menjadi lobus kanan dan lobus kiri. Teknik pemeriksaan irisan aksial ada 3. Irisan aksial untuk melihat ekor pankreas. Ekor pankreas terletak di depan ginjal kiri. Selanjutnya, irisan aksial 5. Irisan aksial 5 melihat bagian duodenum. Kepala pankreas terletak di luar dari duodenum. Jika bagian kedua duodenum terlihat putih, maka didapatkan tumor pada pankreas. Anatomi cross-sectional abdomen. Bisa dilihat di dalam PPT-nya sudah ada tertera pada gambar bagian abdomen dan anatomi cross-sectional abdomen. T11 aksial. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.